Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu untuk menikmati pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kita untuk memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan saat ini Tuhan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga umat-umat Tuhan yang menyaksikan. Engkau berkati Tuhan. Biar firman-Mu ini tersampaikan dengan baik Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama pada pagi hari ini, kita akan baca dari kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman Tuhan dari Mazmur 148 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama, dan kita akan belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini lewat renungan harian Torajah edisi 24 September 2020 dengan sebuah sorotan tema memuji kemuliaan Tuhan, umpangke kamalak birannah puang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu memuji dan dipuji itu sering kita dengar, dan kita dipuji atau memuji orang karena mungkin orang itu memiliki sebuah kelebihan atau memiliki sebuah karakter yang baik, sifat, dan orang itu dipuji atau disanjung. Demikian juga itu kita mendapatkan pujian dari orang lain karena mungkin dalam diri kita ada sesuatu yang dilihat orang yang mungkin istimewa dalam hidup kita, dan orang memberikan kita pujian dan sanjungan. Dan ketika kita mendapatkan pujian itu, tentu kita merasakan sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan yang tersendiri, yang sangat berarti dalam hidup kita. Namun di dalam pembacaan kita dalam Mazmur 148 ayat 1 dan 6, di sini pemazmur mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, di mana pemazmur menyadari betul keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan, bahwa ciptaan Tuhan yang diciptakan Tuhan di bawah kolom langit, di atas muka bumi ini, itu semua tercipta karena kuasa dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu pemazmur menyadari bahwa tidak ada alasan untuk tidak memuji dan memuliakan Tuhan atas keagungan Tuhan, atas kemuliaan Tuhan, atas segala yang diciptakannya di dalam dunia ini. Di bawah kolom langit, ciptaan Tuhan, benda-benda penerang, cakrawala, itu bagian dari ciptaan Tuhan. Dan mengingatkan kita bahwa apa yang kita lihat di bawah kolom langit ini adalah semuanya tercipta karena Tuhan,
dan jauh dari jangkauan indera manusia, jauh dari pemikiran atau kelebihan manusia. Apa yang tercipta, tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu tanpa sekehendak Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Semua itu tercipta. Apa yang terjadi, apa yang ada di muka bumi ini, di bawah kolom langit, itu semua karena kemuliaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Dan kita sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa, segambar dengan Allah, kita adalah ciptaan yang paling mulia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memuji dan memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah yang ditegaskan pemazmur, bahwa kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena apa yang ada itu semua terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan apa yang pemazmur ajarkan, bahwa kita ada saat ini. Itu semua bukan karena kebetulan. Itu semua bukan karena kemampuan kita, namun itu semua terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita waktu. Walaupun mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang begitu sangat menakutkan, membuat manusia saat ini dan seluruh umat manusia di muka bumi ini begitu takut, gelisah dengan keadaan yang ada pada saat ini, di mana COVID-19 belum berlalu dari kehidupan kita. Belum bisa kita tenang, belum kita nyaman untuk bekerja, terutama juga untuk berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Kita masih dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak tenang. Namun bukan itu menjadi alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, untuk tidak memuliakan Tuhan di dalam kekudusannya. Karena perlu kita ketahui bahwa apapun yang terjadi, itu semua ada di bawah kendali Tuhan. Tidak ada yang sesuatu yang terjadi kebetulan. Namun itu semua ada rancangan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi, Tuhan punya rencana buat kita. Itulah yang disadari seorang pemazmur, bahwa tidak ada yang kita bisa andalkan dalam hidup ini, karena semua yang ada di bawah kolom langit ini, di atas muka bumi ini, itu semua tercipta, itu karena kuasa dan kemuliaan Tuhan. Itu semua ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita hidup di dalam kekudusan, hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita boleh dilayakkan untuk masuk di dalam hadirat Allah. Ketika kita hidup, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mensyukuri apa yang ada, karena apa yang ada saat ini, itu semua terjadi karena kehendak Tuhan. Itu semua terjadi karena kuasa dan anugerah Tuhan. Hari ini kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, di mana Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Itu semua terjadi karena rencana Tuhan, karena pengampunan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Lebih dari itu, manusia tidak bisa berbuat sesuatu tanpa seizin Tuhan. Mari kita hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan selalu hidup untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan renungkan bersama. Kita akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu ini mengajak kami untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di atas kuasa-Mu, di atas keagungan-Mu, di mana Tuhan sudah menciptakan kami, sudah membentuk kami, dan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bawah kolom langit, di atas bunga bumi, terjadi itu semua karena seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat menikmati semua karya ciptaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjaga, untuk selalu melangkah dengan keyakinan bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami inginkan, tidak akan terjadi tanpa sekehendak Tuhan.
Terima kasih firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat umat-umat Tuhan di Jemaat Laharoi Teluk Baru ini. Engkau berkati Tuhan dalam pergumulan pas pribadi jemaat Tuhan di sini. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Biarlah semua itu menjadi bagian pergumulan kami dalam kehidupan kami untuk kami dapat syukuri, untuk kami dapat melangkah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan yang akan selalu bertindak atas hidup kami. Berkati kota kami, bangsa kami, negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan dari masalah yang kami hadapi saat ini, yaitu virus corona yang belum berlalu dari kehidupan kami. Biar kami melangkah dengan sebuah keyakinan dengan hikmat bahwa kami akan bisa melangkah karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Sama seperti Tuhan nyatakan kepada seorang hamba-Mu, Mazmur Daud, yang selalu bersyukur apapun yang dihadapi, apapun yang dialami. Mazmur Daud selalu memberikan pujian, penyembahan kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk selalu seperti seorang Daud, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, ajar kami untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kasih-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita untuk tetap melangkah di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin.